Assalamualaikum sanak kasadonyo. Perkenalkan, nama saya Dara Puspamulyana dengan NPM 19080095 dari sesi D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu manusia Minangkabau, di mana materi ini akan dijadikan nanti sebagai nilai ujian tengah semester mata kuliah budaya Minangkabau. Baiklah teman-teman, untuk materi manusia Minangkabau ini dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama yaitu asal-usul orang Minangkabau, dan yang kedua yaitu identitas orang Minangkabau. Nah, masuk saja kita kepada materi yang pertama, yaitu asal-usul orang Minangkabau. Untuk asal-usul orang Minangkabau itu sendiri dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama berdasarkan temuan empiris, yang kedua berdasarkan histografi. Berdasarkan temuan empiris, asal-usul orang Minangkabau itu dilihat dari masyarakat Minangkabau berasal dari Indochina. Pernyataan ini didasarkan kepada ditemukannya kemiripan antara kebudayaan dan juga kebahasaan Indochina itu tersendiri. Nah, selanjutnya berdasarkan histografi, asal-usul orang Minangkabau itu berasal dari Tambo dan juga Bakaba. Nah, Tambo itu sendiri adalah cerita masyarakat yang disampaikan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Dan juga Tambo ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Tambo adat, dan yang kedua adalah Tambo Minangkabau. Jika Tambo adat membahas cerita tentang peraturan atau pemerintah yang ada di Minangkabau yang disampaikan dalam bentuk cerita dan juga disampaikan secara lisan melalui turun-temurun. Sedangkan Tambo Alam Minangkabau ini lebih kepada pelajaran-pelajaran hidup yang disampaikan dalam bentuk cerita secara lisan dan juga disampaikan secara turun-temurun. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa asal-usul orang Minangkabau ini dilihat dari dua hal. Yang pertama berdasarkan temuan empiris, yang kedua berdasarkan histografi, yaitu dari Tambo dan juga dari Bakaba. Tambo ini terbagi menjadi dua, yaitu Tambo adat dan juga Tambo Alam Minangkabau. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang identitas Minangkabau. Nah, sebenarnya masyarakat Minangkabau ini mempunyai 4 identitas yang juga diakui oleh masyarakat lainnya, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Yang pertama adalah masyarakat Minangkabau ini dikenal sebagai masyarakat matrilineal terbesar di dunia, di mana kita tahu bahwa masyarakat matrilineal ini adalah masyarakat yang berdasarkan garis keturunannya dilihat berdasarkan garis keturunan ibu. Nah, jadi masyarakat Minangkabau ini adalah masyarakat matrilineal terbesar pertama di dunia. Dan yang kedua adalah masyarakat Minangkabau memegang hal berdasarkan filsafat adat basandi sara basandi kitabullah, yang kita tahu artinya yaitu adat itu bersandikan kepada sara itu bersandikan kepada kitabullah, yaitu artinya segala peraturan atau sistem pemerintahan yang ada di Minangkabau itu berdasarkan kepada adat. Nah, adat ini juga berlandaskan kepada kitabullah atau kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu identitas orang Minangkabau. Orang Minangkabau ini dikenal sebagai orang yang suka berdagang atau berniaga. Nah, kalau kita temukan saudara kita orang Minangkabau yang ada di luar, biasanya mereka bekerja sebagai pedagang. Nah, terakhir identitas orang Minangkabau itu yaitu mereka suka merantau. Kita bisa melihat pada sebuah ungkapan atau pepatah, merantau bujang dahulu di rumah Paguno Balun, yang artinya masyarakat atau pemuda yang ada di Minangkabau itu mempunyai kebiasaan merantau, di mana kebiasaan ini dijadikan
di mana kebiasaan ini sudah dilakukan turun-temurun. Baiklah, hanya sebanyak itulah materi yang bisa saya sampaikan.